2024. Baik, selanjutnya marilah kita pembacaan deklarasi dukungan seluruh relawan Prabowo Sandiaga Uno seluruh Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 31 relawan yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ketua Dewan WPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan relawan se-Nusa Tenggara Barat untuk Prabowo Sandi. Atas dasar keprihatinan terhadap kondisi Indonesia serta dalam rangka mengikuti hasil Istimewa Ulama kedua yang dipelopori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, maka dengan ini kami Aliansi Masyarakat NTB untuk Prabowo Sandi menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, siap mendukung dan memenangkan Prabowo Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Kedua, menginstruksikan kepada jajaran kepengurusan relawan di kabupaten kota seluruh wilayah NTB agar bekerja keras secara terhormat untuk kemenangan Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 ini. Ketiga, menghimbau seluruh tim relawan untuk memperjuangkan dan memenangkan Prabowo Sandi dengan mengutamakan akhlakul karimah dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. 4. Siap menjaga dan memastikan kemenangan suara 02 di TPS masing-masing. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi dan memudahkan langkah kita bersama dalam meraih kemenangan bagi bangsa ini. Indonesia menang, adil makmur bersama Prabowo Sandi. Mataram, 26 Maret 2019, Aliansi Masyarakat NTB untuk Prabowo Sandi NTB. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang seluruh masyarakat NTB mengucapkan selamat datang kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto yang akan menyampaikan orasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas dan bisa berjumpa di lapangan yang baik ini dalam keadaan yang
ini. Tak lupa salawat dan salam kita tujukan ke hadapan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan pencerahan serta peradaban. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia 2019-2024, bersama wakil saya, Saudara Sandiaga Salahuddin Uno, mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih atas sambutan saudara-saudara sekalian pada siang hari ini. Luar biasa rakyat NTB. Saya keluar dari lapangan terbang, sepanjang jalan tidak henti-hentinya disambut oleh rakyat kiri kanan jalan. Mau masuk lapangan ini saja setengah mati, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut ketua-ketua Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, Dr. Andes Ridwan Hidayat, Ketua Gerindra NTB, Haji Muazzim Akbar, Ketua PAN NTB, Haji Abdul Hadi, Ketua PKS NTB, Tuan Guru Haji Mahalai Fikri, Ketua Partai Demokrat NTB, Bapak Darmawan, Ketua Partai Berkarya NTB, kemudian tokoh-tokoh daerah, Haji Fahri Hamzah SE, Haji Farid Amir, Saudara Bambang Kristiono yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, saya hari ini melihat sorotan mata saudara-saudara sekalian. Saya melihat dan merasakan apa yang ada di hati saudara-saudara sekalian. Saya juga merasakan genggaman tangan emak-emak sekalian. Luar biasa tangannya emak-emak NTB ini. Saya merasakan, saya melihat mata saudara-saudara, saya melihat saudara-saudara menaruh harapan kepada saya. Saudara-saudara menaruh harapan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dengan partai-partai Koalisi Indonesia Adil Makmur. Saya melihat dan merasakan saudara-saudara ingin perubahan di negara ini. Saya merasakan, saya melihat dan saya mendengar saudara-saudara tidak mau dibohongi lagi. Saudara-saudara sekalian, saya tadi dari Bali, kemarin dari Merauke, sebelumnya dari Makassar, sebelumnya saya dari Manado. Saya di mana-mana mendapat sambutan yang luar biasa dari rakyat negara. Kalau elit-elit di Jakarta memang gak suka Prabowo Subianto. Kenapa mereka tidak suka? Mereka nyolong uang rakyat terlalu lama. Mereka tidak suka dengan saya
Alhamdulillah. Saya pun muak dengan mereka. Lebih baik saya panas-panas dengan saudara-saudara di sini. Saya maaf. Saya mengerti benar elit-elit di Jakarta itu. Saya mengerti benar karena sebenarnya saya bagian dari elit itu. Tapi saya bagian yang sadar. Saya elit yang mengerti dan sadar. Saya tidak mau lagi berurusan dengan mereka karena mereka tidak cinta dengan rakyat. Mereka tidak peduli dengan nasib rakyat. Mereka tidak peduli dengan nasib bangsa Indonesia. Ngomongnya saja, laganya saja. Ngomong demi rakyat, tapi nyolong dari rakyat. Biar saya capek, biar saya basah kehujanan, tidak apa-apa, asal saya membela rakyat saya. Biar tangan saya sakit, tidak apa-apa, asal saya membela rakyat saya. Saya dihina, saya difitnah, saya dicaci maki, tidak apa-apa, saya membela rakyat saya. Saudara-saudara sekalian, ini kelihatannya ada banyak kamera di sini hari ini. Coba gue pasang kacamata dulu. Aneh juga ya, mereka mau datang meliput aku. Hah? Biasanya enggak tuh. Halo media, how are you today? Mereka baru hormat kalau kita bahasa asing. Saudara-saudara sekalian, saya merasakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, saudara. Elit yang di Jakarta itu, dia duduk tiap sore, dia bikin rencana bagaimana kita menipu rakyat besok. Betul. Duduknya begitu, saya tahu, saya kenal mereka semua kok. Muka-mukanya saya kenal. Kalau di Jakarta, Anda tahu istilah orang Jakarta. Mereka itu adalah muk pentip. Tahu nggak muk pentip singkatannya apa? Kalau orang Betawi bilang muke penuh tipu. Muk pentip. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya lihat seluruh Indonesia, saya dari Pekanbaru, saya dari Bengkulu, saya dari Batam, saya dari Medan, saya dari Cianjur, saya lihat di mana-mana rakyat ingin perubahan, saudara-saudara. Kami dengar, kami tahu
Ada emak-emak yang di penjara, ada kepala desa yang ditakut-takuti. Betul. Ada kepala desa yang masuk penjara hanya gara-gara dia begini. Saudara-saudara sekalian, tetapi apakah ini mengurangi semangat rakyat atau tidak? Apa saudara-saudara bisa ditakut-takuti atau tidak? Apakah saudara-saudara bisa diintimidasi atau tidak? Saya tanya saudara-saudara, saudara-saudara, emak-emak datang ke sini dikasih duit atau tidak? Dikasih duit atau tidak? Media, kau liput nggak itu? Hah? Kau dikasih duit atau tidak ke sini? Saya tahu kau tidak dikasih duit karena memang kita nggak punya duit. Saudara-saudara, 17 April saudara nanti nyoblos berdasarkan uang atau tidak? Saya percaya dari sorotan mata kalian, kalian akan nyoblos karena hati nurani kalian. Kau kesini siang hari ini, media, jangan nyorot aku, nyorot mereka dong. Nyorot rakyat. Lihat semangat rakyat. Lihat semangat rakyat. Dengarkan suara rakyat. Hai elit-elit di Jakarta, dengarkan suara rakyat. Rakyat tidak mau lagi dibohongi. Rakyat sudah muak dengan korupsi. Saudara-saudara sekalian, saya dan Sandiaga Uno dan teman-teman partai koalisi, kami maju karena kami juga mendengar suara rakyat kita. Karena kami merasakan bahwa rakyat kita diperlakukan tidak adil. Kekayaan hanya dimiliki segelintir orang saja. Dan uang kita, kekayaan Indonesia, diambil dan mengalir ke luar negeri. Apa yang tidak ada di Nusantara ini? Hampir pulau-pulau kita semuanya, hampir cadangan emas kita terbesar di dunia, saudara-saudara. Kenapa rakyat kita masih susah hidupnya? Saya bertanya kepada kalian sekarang, gampang atau tidak dapat pekerjaan? Coba saya lihat banyak pemuda-pemuda, coba angkat tangan yang belum dapat pekerjaan. Luar biasa. Ini tidak benar. Negara kita kaya, kenapa rakyatnya banyak yang miskin? Saudara-saudara sekalian, kami bertekad untuk membangun negara yang adil dan makmur. Kami
manakala kami menerima mandat dari rakyat tanggal 17 April yang akan datang, manakala dan pada saat kita menerima mandat dari rakyat, kami akan segera bekerja membentuk pemerintah yang kapabel, pemerintah yang handal, pemerintah yang cerdas, tapi juga pemerintah yang bersih dari korupsi. Saya bersaksi di hadapan saudara-saudara sekalian, saya bersaksi, saya bersumpah di hadapan kalian semua, manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk memimpin negara ini, saya akan membentuk pemerintah yang bebas dari koruptor. Saya sudah menghitung kebocoran uang negara tiap tahun, paling sedikit 1.000 triliun tiap tahun. Tiap kali saya bicara bocor 1.000 triliun, tiap kali elit kebakaran jenggot. Yang gak punya jenggot kepanasan pantatnya. Mereka tidak suka saya buka masalah ini. Kemudian mereka tanya, buktinya mana? Waduh. Saya jawab, buktinya dari pemerintah sendiri. Datanya ada di pemerintah. Kenapa lo tanya sama gue? Gue sekarang belum presiden. Kalau nanti gue presiden, gue tanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, kalau nanya buktinya segudang. Buktinya ada di KPK, buktinya ada di BPK. Tapi lo mau nggak lihat bukti itu? Kalau gue jadi presiden, gue akan lihat bukti-bukti itu. Saudara-saudara sekalian, saya walaupun belum menerima mandat, saya sudah mulai bekerja. Saya sudah dibantu oleh pakar-pakar yang hebat-hebat, orang-orang yang paling pintar di Republik ini. Tapi saya tidak butuh hanya orang pintar. Saya minta orang pintar dan orang jujur. Saya minta orang pintar, hatinya bersih, hatinya tidak serakah. Saya tidak butuh orang pintar. Rakyat Indonesia tidak butuh orang pintar, tapi serakah, tamak, mikirnya memperkaya diri aja. Udah kaya, gak puas-puas. Kekayaannya mau dibawa 13 turunan. Dan mau dibawa dia nanti kalau mati, dia mau bawa ke surga itu. Apa kemana? Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, tim pakar saya beri tugas. Coba pikirkan. Saya minta tim pakar saya mau saya bicara terus. Kalau gitu tenang dulu. Jadi saya kasih tugas ke tim pakar saya, ya.
Saya tanya mereka, saya bilang begini kepada mereka, rakyat sedang sangat susah, harga-harga tak terjangkau oleh rakyat biasa. Bisa nggak kita turunkan harga-harga itu? Mereka bekerja. Pertama saya minta coba hitung harga listrik bisa diturunkan atau tidak. Mereka hitung-hitung dan lapor kepada saya, Pak, kita bisa turunkan harga listrik. Saya tanya berapa lama? Berapa lama? Apakah 3 tahun? 2 tahun? 1 tahun? Mereka bilang kepada saya, Pak, kita turunkan dalam 100 hari pertama. Saya bilang ke mereka, coba bagaimana caranya? Jelaskan kepada saya. Dia jelaskan, tata. Tapi ini nggak boleh saya cerita sekarang, karena banyak televisi. Nanti rencana kita ketahuan koruptor-koruptor itu. Saya tanya, bisa nggak kita turunkan harga daging? Dia hitung, bisa. Harga sembako, hitung, bisa. Saya bilang, bagaimana? Saya minta penghasilan petani kita bisa naik atau tidak? Bisa. Nelayan kita bisa dijamin nggak dapat penghasilan? Bisa. Petani garam, petani gula, saya akan naikin gaji pegawai-pegawai negeri semuanya. Guru honorer, guru, bidan, perawat rumah sakit. Kenapa saya berani? Kenapa saya berani bicara begini? Karena saya akan menutup kebocoran itu. Dan uang itu akan saya buat untuk sejahterakan rakyat Indonesia. Yang pertama akan kita naikkan gaji adalah hakim-hakim. Hakim-hakim akan kita naikin gajinya berlipat-lipat, karena mereka tidak boleh disogok, saudara kalian. Hakim adalah tempat terakhir rakyat mengadu nasibnya. Saya akan kumpulkan hakim-hakim semua. Saya akan bilang, yang lalu kita tidak akan lihat ke belakang. Tapi sekarang gajimu saya perbaiki semua. Hai para hakim, sesudah sekarang kau hanya boleh mikirin kepentingan rakyat kita. Kalau gajimu sudah diperbaiki, tempatmu diperbaiki, kondisimu diperbaiki, kau masih mau disogok, ya. Jangan salahkan saya kalau terpaksa kita ambil tindakan yang sangat keras. Karena kalau sudah begitu, kau masih mau disogok, kau adalah pengkhianat bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sesudah itu kita akan perbaiki aparat-aparat yang lain. Polisi kita, gajinya kita perbaiki. Polisi akan saya besarkan. Dan ada fitnah yang mau mengadu domba saya sama polisi. Mereka mengatakan kalau saya jadi presiden, polisi nanti akan saya kecilkan, akan saya taruh di bawah Mendagri. Saudara-saudara, apain kalau gue presiden? Gue lebih senang langsung sama Kapolri, bener nggak? Tapi saya katakan kepada adik-adik saya di polisi, saudara akan saya besarkan.
Tapi ingat, saudara hanya loyal dan setia kepada rakyat Indonesia. Adik-adikku yang ada di polisi dan di tentara, kau adalah milik rakyat semuanya. Kau adalah pelindung rakyat semuanya. Kau adalah kebanggaan rakyat semuanya. Kau adalah dambaan rakyat semuanya. Kau harus mengayomi rakyat semuanya. Kau bukan milik satu golongan. Kau tidak boleh setia kepada orang demi orang. Kau harus setia kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya bicara ini karena saya bangga dengan tentara dan polisi. Saya dulu prajurit. Saya ingatkan mereka, saudara-saudara, adik-adikku, ingat, semua yang kita terima itu dari rakyat, saudara-saudara sekalian. Bintang yang ada di pundak kita, bintang-bintang yang ada di pundak kita, bintang-bintang yang ada di dada kita, semuanya dari rakyat Indonesia. Kau jangan berhutang budi dengan orang yang terakhir angkat kau. Ingat, siapa yang pertama mengangkat kau? Yang pertama angkatmu adalah rakyat Indonesia. Adik-adikku, para jenderal, sebelum kau jadi jenderal, kau seorang kolonel. Sebelum kau kolonel, kau seorang mayor. Sebelum kau mayor, kau seorang kapten. Sebelum kapten, kau seorang letnan. Sebelum kau letnan 2, kau seorang taruna, seorang siswa. Sebelum kau siswa, kau rakyat biasa. Betul atau tidak? Begitu kau diterima, ingat waktu kita diterima pertama kali, kita dapat sepatu. Kita dapat sepatu harian. Kita dapat 2 pasang sepatu lapangan. Kita dapat kaos kaki, dapat celana dalam. Seluruhnya yang kita dapat dari rakyat Indonesia. Kita disekolahkan, kita dididik, kita dikasih ilmu, dan pelan-pelan kita naik. Setelah dididik jadi letnan, dididik lagi jadi kapten, dididik lagi terus sampai kita dapat pangkat yang tertinggi, jadi jenderal. Tapi jenderal itu dari rakyat, saudara sekalian. Karena itu seorang prajurit, seorang bayangkari, seorang polisi, seorang intelijen, seorang jenderal, seorang kapten, semuanya harus membela rakyat Indonesia. Jangan kau, anak kandung rakyat, kau mengkhianati rakyat. Itu namanya durhaka. Dalam sejarah manusia tidak ada orang durhaka yang selamat, saudara-saudara. Tapi alhamdulillah saya melihat, saya merasakan, saya mendengar sekarang semua aparat kita sudah mengerti, dan aparat kita sudah sadar, dan aparat kita sekarang nampaknya akan berpihak kepada rakyat, saudara-saudara.
Saudara-saudara sekalian, tanggal 17 April tinggal 22 hari lagi. 22 hari lagi. Pada hari itu kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia. Tidak ada jenderal dan tidak ada petani. Tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Tidak ada pengusaha dan tidak ada tukang ojek. Tiap orang memiliki kekuasaan yang sama. Pada hari itu, pada menit-menit itu di depan kotak suara, jangan sia-siakan kekuasaan yang kau miliki di tanganmu. Satu tindakan, satu coblosan, satu keputusan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun akan datang. Bayangkan kalau tadi saya katakan 1000 triliun bocor tiap tahun, kalau 5 tahun lagi salah urus, berapa ribu triliun yang akan hilang. Bagaimana kita perbaiki sekolah-sekolah, bagaimana kita perbaiki jalan-jalan, bagaimana kita bantu pesantren madrasah, bagaimana kita perbaiki gaji-gaji, bagaimana kita bikin pabrik-pabrik, bagaimana anak-anak muda kita bisa bekerja. Kalau uang kita mengalir terus ke luar negeri, saudara-saudara sekalian, 17 April yang akan datang, satu tindakanmu akan menentukan Indonesia bangkit atau Indonesia bubar, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saudara, 17 April akan datang, saya minta saudara-saudara berbondong-bondong ke TPS. Saya minta maaf, saya tidak bisa bagi uang kepada kalian. Tapi saya bersumpah kepada kalian, manakala saya menerima mandatmu, saya akan menjaga kekayaanmu semua. Saya akan mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia dinikmati oleh rakyat Indonesia semua. Dan seluruh jiwa raga saya, seluruh tenaga saya, pikiran saya, segalanya ada pada saya persembahkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran, membela rakyat yang lemah, membela rakyat yang miskin, membela orang banyak adalah mulia di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya bersyukur mendapat kehormatan bisa membela rakyat saya. Dan saya percaya
kita berada di jalan yang benar, melawan angkara murka, melawan kezoliman, melawan korupsi, melawan penindasan adalah mulia, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas dukunganmu, terima kasih atas pengorbananmu. Kau berjam-jam berdiri di sini. Kau datang dari jauh. Kau desak-desak, sesak-sesak, tapi mau mendengarkan saya bicara. Emak-emak itu